Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kania Ratnawati, SSI, MT, dan seluruh rekan yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai masalah lingkungan hidup di Indonesia yang berupa banjir dan cara penanggulangannya. Kelompok kami beranggotakan Gina Fitrianingsih, Halida Ainun Najwa, Rafidaina, Rizky Siraj Fauzan, dan Winda Yunita Putri. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Banjir merupakan salah satu permasalahan setiap negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor penyebab banjir ialah kegiatan manusia itu sendiri. Masalah tersebut mulai muncul sejak manusia menempati dan melakukan berbagai kegiatan di kawasan yang berupa daratan banjir, seperti sungai. Kondisi lahan di kawasan seperti sungai ataupun kawasan daratan banjir mayoritas subur dan memiliki banyak potensi serta kemudahan, sehingga mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk menjadi lahan budidaya. Banjir sebenarnya merupakan fenomena alam umum yang sering melanda hampir setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Banjir sudah termasuk dalam ranking bencana besar karena menimbulkan korban jiwa yang besar. Berdasarkan sumbernya, air banjir dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah banjir sungai. Banjir sungai terjadi karena aliran sungai yang meluap. Salah satu faktornya adalah terjadinya penyumbatan karena sampah, sehingga air sungai tidak bisa mengalir dengan baik. Contoh ketika banjir sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat, yaitu berdasarkan data dari ini, banjir sungai Citarum semakin meluas pada Rabu tanggal 24 bulan Maret, merendam 10 kecamatan dengan 15.510 rumah di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan pada hari sebelumnya, 9 kecamatan dengan jumlah 9.561 rumah terendam air dengan tinggi rata-rata 3 meter. Banjir berdampak sangat luas, sehingga kecamatan tersebut memicu tanggapan Bupati Karawang, Bapak Dadang S. Mukhtar, yang menyayangkan upaya pengendalian banjir yang dinilai terlambat itu. Menurut Bapak Dadang, Perusahaan Umum Jasa Tirta PJT 2 selaku pengelola Waduk Insinyur Juanda Jatiluhur seharusnya sejak awal mengoptimalkan pelepasan pengelolaan air waduk untuk mencegah banjir di daerah aliran sungai Citarum di Karawang dan di Bekasi. Warga sekitar berharap instansi terkait segera melakukan tindakan antisipasi untuk mencegah meluasnya banjir. Yang kedua adalah banjir danau. Banjir danau terjadi ketika air danau meluap atau bendungan runtuh. Contoh banjir danau adalah banjir tahun 2009 di Situ Gintung. Berita banjir bandang di Jakarta pada Jumat pagi 27 Maret 2009 sangat mencengangkan. Lebih dari 50 orang tewas dan tentu saja merupakan bencana serius dan terjadi lagi di dekat ibu kota. Sekilas melihat kartu yang dikumpulkan, kesimpulan sementara adalah keringkan danau ini dan jangan bendung lagi. Dan yang ketiga adalah banjir laut pasang. Nah, banjir laut pasang terjadi karena adanya badai dan gempa bumi. Banjir laut pasang biasanya terjadi di daerah sekitar pantai karena adanya pola fluktuasi muka air laut yang dipengaruhi oleh gaya tarik benda angkasa. Penyebab terjadinya banjir. Yang pertama adalah penebangan hutan secara liar tanpa disertai reboisasi. Salah satu penyebab utama perusakan hutan dan terjadinya banjir adalah penebangan hutan. Banyak tipe kayu yang digunakan untuk perabotan, lantai, dan konstruksi yang diambil dari hutan tropis Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Dengan membeli produk kayu tertentu, orang-orang di daerah seperti Amerika Serikat secara langsung membantu perusakan hutan. Yang kedua adalah pendangkalan sungai, yang ketiga adalah pembuatan saluran air yang tidak memenuhi syarat, yang keempat adalah pembuatan tanggul yang kurang baik, yang kelima adalah air laut, sungai, ataupun danau yang meluap dan menggenangi daratan.
Dampak negatif dari banjir. Banjir dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup berupa rusaknya areal pemukiman penduduk, sulitnya mendapatkan air bersih, rusaknya sarana dan prasarana penduduk, rusaknya areal pertanian, timbulnya penyakit-penyakit, dan menghambat transportasi darat. Cara penanggulangan banjir. Penanggulangan banjir dengan metode non-struktur berbasis masyarakat berperan sangat penting, berupa manajemen di hilir di kawasan rawan banjir, antara lain dengan pembuatan peta banjir, membangun sistem peringatan dini bencana banjir, sosialisasi sistem evakuasi banjir, kelembagaan penanganan banjir, rekonstruksi rumah akrab banjir, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir, serta kemungkinan asuransi bencana banjir. Lalu berupa manajemen di hulu aliran sungai, antara lain dengan membuat pengendalian erosi, pengendalian perizinan pemanfaatan lahan, tidak membuang sampah dan limbah ke dalam sungai, kelembagaan konservasi, pengamanan kawasan lindung, peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi. Selanjutnya, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah terjadinya banjir tahunan, yaitu dengan mengelola sampah dengan benar, melakukan pembuangan sampah sesuai aturan dan tidak membuangnya ke sungai atau jalanan. Hal tersebut merupakan tindakan yang dapat mengurangi bahaya banjir. Jika sampah dibuang sembarangan, sampah-sampah tersebut akan menyumbat saluran air yang dapat menimbulkan banjir saat hujan datang. Sampah juga dapat dikumpulkan di bank sampah terdekat. Kemudian, ada juga dengan melakukan penghijauan agar air hujan tidak langsung mengalir ke sungai, tetapi tertahan pada akar pepohonan. Kandungan air yang terdapat pada akar pepohonan akan berfungsi sebagai reservoir di musim kemarau. Salah satu tindakan yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya banjir dengan biaya cukup murah untuk mengatasi banjir ini adalah dengan membuat lubang resapan biopori di dalam tanah. Cara membuat lubang resapan biopori. Buat lubang silinder dengan diameter 10 cm dan kedalaman 80-100 cm secara vertikal di tanah. Lubang resapan ini dapat dibuat di pekarangan rumah, dasar saluran air, batas antara taman dan pekarangan, atau pada tanah luas berumput dengan melihat genangan air atau air hujan. Mesin pembuat lubang biopori dapat dibeli di toko Trubus terdekat seharga Rp175.000. Untuk mencegah kerusakan langsung pada tepi lubang diperkuat dengan kain semen lebar 2-3 cm dan tinggi 10 cm di sekitar mulut lubang agar tidak mudah terkikis. Bisa juga dengan memasang pipa paralon dengan diameter 12 cm tepat di bagian atasnya. Wujud lubang resapan biopori dapat dilihat pada foto di layar kanan. Adapun kesimpulan yang bisa disampaikan yaitu bencana banjir ini sangatlah rawan serta sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jakarta, Bandung, dan kota-kota metropolitan lainnya. Bencana ini banyak memakan korban. Sebenarnya faktor utama terjadinya banjir ialah ulah manusia sendiri, seperti tindakan penebangan pohon secara ilegal di hutan yang akan menyebabkan kurangnya sarana penyerapan air, pembuangan sampah sembarangan sehingga mengakibatkan aliran air tersumbat, maka terjadilah banjir. Tindakan yang paling efektif untuk mencegah banjir adalah dengan kesadaran sikap atau perilaku menjaga kebersihan lingkungan hidup kita. Dan cara yang efektif untuk menanggulangi ketika terjadinya banjir adalah membuat rumah akrab banjir. Nah, hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait masalah lingkungan hidup di Indonesia yang berupa banjir dan cara penanggulangannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.